Oke, sobat yang Nusantara dimanapun kalian berada, baik dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, dari yang Amesan sampai yang Bocosan. Bertemu lagi dengan saya Bebel Nyanda di channel Stekismo ini. Kali ini saya akan unboxing lagi ataupun introducing lagi ya, memperkenalkan. Walaupun sebenarnya ini sudah tidak perlu diperkenalkan karena teman-teman sobat angler, terutama yang khususnya yang suka main ultralight, beberapa dari kalian atau bahkan kebanyakan dari kalian sudah tahu tentang reel ini. Hari ini saya coba akan introducing kembali sebuah reel ultralight dari Okuma. Namanya itu adalah Okuma Altera UAI 20 ya, atau inisialnya itu ATEU 20. Ini adalah reel special edition dari Okuma, kerjasama antara Okuma dengan sebuah grup mancing yang ada di Facebook, komunitas mancing yang ada di Facebook, yaitu adalah Ultralight Angler Indonesia. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini boxnya. Ya, seperti ini dia boxnya. Oke. Jadi sebelum saya buka gimana dalamannya, sekilas dulu tentang spesifikasinya. Ball bearingnya itu adalah 4+1 ya, bearing dengan rasio gearnya itu 4,8 berbanding 1. Jadi ada 4,8 kali putaran untuk satu kali bearing. Kemudian land retrieve-nya itu 24 inch ya, atau 61 cm. Dengan berat reelnya sendiri itu adalah 203 gram, cukup berat untuk kelas reel ultralight. Jadi nanti kita lihat dalamnya gimana. Untuk mass drag-nya itu 6 libs atau 2,7 kg. Kemudian untuk line capacity untuk kelas 2 libs itu dia muat 280 yard, 4 libsnya 140 yard, 6 libsnya 110 yard. Kalau berdasarkan kilometer, berdasarkan diameter, sorry. Untuk diameter 0,15 itu muat 250 meter, 0,20 muat 140 meter, dan 0,25 itu muat 90 meter. Jadi reel Okuma Altera UAI 20 ini kalau disetarakan dengan reel-reel yang lain, reel ultralight yang lain itu standarnya adalah reel ukuran 1000 ya. Ya, saya juga kurang ngerti nih kenapa Okuma memilih penomoran seperti itu, ada 10, 20, 30, kurang ngerti juga seperti apa. Tapi yang jelas padanannya di reel-reel yang lain itu adalah ukuran 1000. Oke. Boxnya nothing spesial ya, jadi seperti ini merupakan depan boxnya. Oke, sampingnya seperti ini, sampingnya seperti ini juga. Nah, ini dia spesifikasinya. Itu saja. Kita buka ya dalamnya kayak gimana. Oke, ini reelnya ya. Reelnya nanti kita buka, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ini dia, ini skematiknya ya, list dari part-partnya itu ada apa aja, namanya apa aja. Oke, sih ini skematiknya seperti ini. Terus spesial untuk apa namanya, reel Okuma Altera UAI ini dari pihak Okuma Fishing Indonesia, dia menyertakan garansi terbatas untuk reel Okuma. Ya, di sini ada persyaratan, ketentuan garansinya, prosedur klaimnya, dan perbaikannya seperti apa. Teman-teman yang ikut PO reel Okuma Altera UAI 20 ini, dia dapat special treatment lah dari Okuma Fishing Indonesia berupa garansi terbatas ya, yang dengan ketentuan lebih lanjut. Ini dia. Oke.
boxnya udah kosong, itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka relnya. Asik ya. Jadi handle-nya ini kan dia nekuk-nekuk gini. Jadi dia dibungkus dengan double wrap. Jadi mengurangi risiko terjadinya gesekan antara handle dengan bodi. Oke juga sih idenya ini. Oke, kita pasang handle-nya dulu. Oke, cukup. Kita simpulkan dulu handle-nya. Oke, ini dia teman-teman, reelnya Okuma Altera UAI 20 ya. Oke sih, lumayan lah. Oke, untuk first impressionnya, pada saat pertama kali ambil reel ini dari boxnya, dia terkesan kokoh ya reelnya ini, dengan bobot yang 203 gram kalau nggak salah tadi. Dia termasuk reel yang cukup berat untuk kelas ultralight size 1000 ya, atau size 20 menurut Okuma. Ini reelnya cukup berat, dengan kondisi cukup berat seperti itu mengindikasikan bahwa reel ini kokoh ya. Memang kesan pertama pada saat megang reel ini memang kokoh dia ya, lebih seperti ini, kokoh, keren sih reelnya ini. Oke, kokoh secara fisik, build quality oke. Untuk reel sekelas harga kalau nggak salah 300 ribuan apa ya, 400 ribuan lupa ya. Build quality-nya oke, finishingnya oke juga nih. Oke, finishingnya keren ya. Build quality bagus untuk reel ukuran kelas 300 ribuan, 300 atau 400 ribu. Oke, bagus, asik. Oke, kita lanjut review aja. Yang pertama, baru pertama kali keluarin reel ini dari boxnya ya. Hal pertama yang menarik perhatian saya selain build quality-nya itu adalah handle-nya. Sayang sekali handle-nya ini belum screw in handle ya, masih menggunakan sistem handle klasik ya, handle lama. Kemudian untuk masalah handle seperti itu, kita lihat bahan bodi. Kalau bahan bodi mungkin ini gabungan antara karbon dan grafit ya, tapi pasti ini saya kurang tahu, tapi yang jelas ini bukan metal ya, bukan metal. Terus bawahnya, cover bawahnya ini plastik malah, ini plastik ini. Tuh, plastik. Terus kita lihat spoolnya, nah spoolnya metal, jelas sekali. Suara ini adalah suara metal ya. Spoolnya dia berbahan metal. Oke, itu dari bahan bodi dan spool ya. Kita coba buka spoolnya. Sebelumnya kita dengarkan dulu suara dari clippernya. Ya, untuk kelas reel ultralight sayang sekali menurut saya ini suara clickernya kurang menarik, kurang nyaring ya. Hal yang seru kalau kita main ultralight itu kan suara clicker yang ribut. Tapi ini menurut saya kurang lah ya. Kalau teman-teman yang biasa modifikasi reel bisa di-upgrade lah nanti suara clickernya. Oke, kita buka tutup spool. Oke, iya, oke.
Ini tadi spoolnya udah berbahan metal ya. Terus kemudian tutup spoolnya ini full plastik, ada sedikit bahan logamnya ya, tapi mayoritas dia plastik. Terus spoolnya seperti ini, cuman sayang sekali dia belum ada rubber sealnya ya. Bukaan spoolnya cukup lebar dan cukup dalam untuk spoolnya. Di dalamnya ini dengan kondisi drag yang 2,7 itu, kemungkinan dalamnya ini belum carbon tex, paling dia washer biasa, dia belum carbon tex. Kalau carbon tex kayaknya lebih dari 2,7, lebih dari 6 di sini. Jadi kalau teman-teman yang suka upgrade ya, menurut saya sih enakan upgrade ke carbon tex ya dragnya, nanti sesuaikan pada saat strike. Oke, itu untuk spool. Belum berat ready system, spoolnya belum berat ready system ya, tapi sudah ada guratan-guratan seperti ini dia untuk naruh gini, apa namanya, VE. Terus untuk desain spoolnya, saya kira ini akan minim backlash ya, karena dia pinggiran spoolnya itu cukup miring ya, pinggiran spoolnya itu cukup miring. Kayaknya ini akan meminimalisir backlash ya. Oke, terus ya ada centeran line di sini untuk kunci line. Oke, itu untuk spoolnya. Untuk flickernya cukup tebal ini, cuman nggak tahu kenapa kok suaranya kurang begitu nyaring, saya juga kurang ngerti. Oke, itu aja untuk spool. Yang jelas dragnya belum carbon tex. Oke, kemudian lanjut kita ke bell armnya. Ya, pentalannya cukup bagus ini. Untuk lem rollernya ini by default dia tempat line-nya itu diem, itu dia tidak kokoh, dia agak geser-geser kiri kanan gitu. Saya nggak tahu juga kenapa. Tapi yang jelas di dalam sini sudah ada ball bearing, ada bantalannya, ada bushing juga. Jadi ini sih lancar sih kalau casing. Oke, bell assembly-nya kurang cukup tebal dan dia belum one piece ya. Hati-hati nanti nyangkut pada saat casing. Nanti hati-hati nyangkut di sebelah sini. Oke. Oh ya, untuk ball bearing, untuk rail roller dia sudah menggunakan ball bearing di dalamnya, tapi belum cukup seal di dalamnya, belum cukup seal. Tapi saya lihat di grup UAI ada yang berani rendam reel ini selama sehari, kemudian dikeringkan 2 hari, tapi kondisi dari line rollernya masih bagus lah, nggak begitu banyak, karena ball bearing yang di dalam karena ball bearing yang ada di dalam line roller ini sudah ada sealnya, jadi ball bearingnya cenderung aman. Cuma tidak ada seal lebih lanjut di luarnya yang mencegah air masuk dalam ball bearing. Itu rotor. Oke sih, rotornya ya ini by default ya, ini reel baru datang, baru fresh dari pengirimnya. Ini dia agak goyang ya, ini agak goyang, kelihatan nggak ya gini. Ini nah, rotor yang sebelah sini dia tuh kurang cukup kokoh. Bisa pencet dikit aja loh ya. Ini kelihatan nggak ya? Bisa pencet dikit aja nih, dia gerak udah. Jadi antara
part yang ini dengan main rotornya ini dia kelihatan ada rongga yang gerak-gerak gitu, tek 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 kalau dipencet, padahal ini nggak terlalu keras saya pencet. By defaultnya mungkin nanti bisa dikencengin lebih lanjut lah, cuman ini bahan atasnya ini plastik kan, bawahnya main rotornya ini baru gini, karbon atau grafit campuran mungkin nggak tahu, tapi ini atasnya kayaknya plastik ya. Tapi untuk maksimal drag 6 lit atau 2,7 kilo kayaknya masih cukup kokoh ya. Kemudian ya karena ini rel masih level, dia ada apa namanya, tombol-tombolnya ini bisa maju mundur, bisa maju, tidak bisa mundur. Oke, kemudian kita bahas ini nih, ini barang kecil ini. Ini sayang sekali nih nggak ada gininya nih, nggak ada apa namanya, nggak ada rubber sealnya. Handle-nya juga di sebelah sini nih sama sekali nggak ada rubber sealnya ya. Jadi teman-teman kalau pakai ini pastikan pada saat nutup, pada saat masang handle, pastikan sebelah kiri dan kanannya itu terkunci dengan bagus. Tapi jangan juga sampai terlalu rekat kuncinya, karena ada pengalaman teman pakai Okuma, ketika dia terlalu rekat kuncinya, bagian ini bagian ini nih sampai pecah. Jadi ya benar-benar harus dirasain feel-nya, sekencangnya itu sekencang apa. Oke. Kemudian setelah handle, bodi sudah kita bahas dalamnya. Untuk bahan gearnya ya, untuk jeroannya tadi kan sudah sempat dibahas ya, ada 4 ball bearing. Untuk main gearnya, main gear dari reel Okuma Altera 20 ini masih berbahan zinc, tapi dia sudah cukup tebal ya. Main gearnya sudah cukup tebal dengan kerapian yang cukup bagus untuk kelas reel seharga segini. Dan pinion gearnya dia sudah terdapat bantalan bearing di sana, ball bearing dan bushing aluminium, bushing stainless kalau nggak salah itu. Dia sudah terdapat bantalan itu, jadi secara feel ya dia smooth. Reel ini secara feel dia smooth, cuman nggak tahu ini by default reel ini yang baru saya buka kesannya agak berat putarannya. Mungkin di dalamnya terlalu banyak grease-nya ya. Smooth sih, cuman ya agak berat, kurang lebih ringan lagi gitu loh muternya menurut saya. Itu kembali ke selera lah. Dan pinion gear sudah berbahan brass, sudah ada bantalan ball bearing dan bushing aluminium stainless di sana. Kemudian oscillating gearnya dia masih berbahan apa namanya, zinc ya, sama seperti main gearnya, dia masih berbahan zinc. Tapi kondisinya apa, build kualitasnya cukup bagus dengan reel ukuran segini, harga segini, tebal juga dan finishingnya juga bagus. Makanya dia reel ini smooth rasanya ya. Itu aja sih kayaknya, apa lagi ya yang bisa saya bahas ya. Itu aja sih kayaknya yang bisa saya bahas di video kali ini tentang reel UAI ini ya. Plus minusnya sudah saya bahas tadi. Sekarang karena reel ini lagi booming ya, lagi banyak digandrungi ya. Dari segi body dia cukup oke dengan kombinasi warna hitam doff, hitam gloss ya, bodinya hitam doff, spoolnya hitam gloss dengan kombinasi warna merah apa orange ya? Mata saya sih lihat merah. Ya. Dibandingkan dengan Okuma Altera yang biasa, yang bukan special edition, dia kayaknya hanya beda di warna, kombinasi warna aja. Kalau Okuma Altera 20 yang biasa, yang aslinya, dia rotornya berwarna metal gun kalau nggak salah, tanpa kombinasi merah. Kalau yang ini dia full hitam, tidak ada warna metal gun, full hitam kombinasi merah.
Oke, kayaknya itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nontonin dari awal, dan special thanks saya ucapkan buat Om Rizky atas supportnya. Jadi beliau berkenan meminjamkan saya reel Puma ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat Om Rizky sudah minjemin saya reel ini untuk di unboxing dan introducing. Buat teman-teman yang perlu dan tertarik dengan reel ini, nanti saya cantumkan kontaknya Om Rizky di box description di bawah ya, untuk informasi lebih lanjutnya, untuk masalah pemasaran dan nego-negonya. Silakan hubungi Om Rizky yang ada di box description di bawah ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mantengin. Buat yang belum support, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga like, comment, dan share ke media sosial semua. Saya Bima Diana. Till next time bro. Peace out.